Oke, selamat hari baru anak-anak. Hari ini Bapak mau menjelaskan materi kita yang sudah kita bicarakan 2 pekan yang lalu ya tentang teks biografi. Dan ini adalah penjelasan eh, tentang materi tersebut secara slideshow ya, walaupun di buku mungkin sudah kalian lakukan. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke anak-anak, kita hari ini mempelajari teks biografi dan kalian sudah harus menyiapkan materi apa yang akan kalian ulas dalam pembelajaran ini ya. Jadi silakan jangan lagi eh, nantinya pas dapat diminta untuk melakukan eh, mengulas sebuah teks biografi dan kalian belum bisa memberikan hal yang perlu ya, hal yang kalian akan presentasikan. Oke. Oke, kalian pernah mendengar istilah biografi? Harusnya kalian pernah mendengar istilah biografi ya. Bio itu artinya hidup, grafi itu tertulis ya. Dimana kalian bisa dapat menemukan teks biografi biasanya ada di buku-buku, biasanya juga ada di artikel-artikel di majalah. Lalu apa perbedaan biografi dengan autobiografi? Auto itu artinya dibuat sendiri ya, sementara biografi itu dibuat oleh orang lain. Lalu siapa saja yang bisa digolongkan menjadi tokoh yang dibuat biografi ya? Tentu saja tokoh dunia, orang-orang yang penting, orang-orang yang memiliki manfaat buat kehidupan, orang-orang yang perlu untuk diceritakan kisah hidupnya ya sebagai inspirasi ya. Itu harus dipikirkan. Jadi jangan nanti kalian bikin teks biografi tentang ya karena saya melihat orang yang paling berjasa dalam kehidupan saya adalah tetangga saya, kamu bikin tentang dia ya jangan ya, tapi cari dari apa yang menjadi yang bermanfaat buat kalian dan bukan cuma kalian tapi pembaca kalian. Lalu bagaimana dengan strukturnya Nah, struktur teks biografi sebenarnya ada 3 ya. Orientasi atau arah cerita ya, jelasin dulu siapa dia, lalu urutan peristiwa-peristiwa yang menaunginya, kehidupannya, dan juga ada reorientasinya atau penegasan ulang atas hal-hal dalam hidupnya yang bisa kita garis bawahi ya. Nah, misalnya orientasi itu mengenalkan tempat dan tanggal lahir, lalu nama, masa kecil. Nah, itu kita mengenalkan tokoh yang mau kita bahas kepada pendengar kita. Selanjutnya kita ceritakan urutan-urutannya, hal-hal yang dilakukannya hingga menjadi di posisi yang saat ini, dan dia lanjutkan dengan penegasan atau kelayakan dia sebagai tokoh dunia atau orang yang kita bahas biografinya ya. Nah, ini adalah penjelasan strukturnya, dan bagian paling banyak untuk diurai memang adalah bagian tengahnya ya, urutan peristiwa kehidupan tokoh dari mulai hingga akhirnya tokoh ini layak untuk diceritakan. Nah, lalu dalam penggunaannya pasti kita menggunakan bahasa ya. Nah, partisipannya berisi siapa yang pelaku yang diceritakan harus dijelaskan. Pronomen itu adalah kata ganti yang kita pakai dalam cerita. Kita biasa menyebutkan ia, dianya, beliau. Nah, itu kata ganti, jenis kata ganti orang ketiga ya. Kalau kata ganti orang pertama aku, saya. Nah, itu kalau kalian bikinnya autobiografi, seandainya kalian lah yang dibuatkan teks biografinya.
Lalu pengacuan. Pengacuan itu bersifat anafora atau katafora. Ya, mengacu pada hal yang sudah disebutkan sebelumnya atau kalau yang katafora setelahnya gitu ya. Inilah, beginilah, itulah, demikianlah. Lalu ada urutan peristiwa ya, ada waktu, tempat, dan itu penting untuk dijelaskan supaya urut-urutannya jelas. Jangan putar-putar ceritamu dari bagian satu, bagian dua, lalu balik lagi ke bagian satu dan sebagainya. Ada yang namanya kata kerja material ya, aktivitas partisipan ya, kegiatan dari partisipan, misalnya ayah membaca koran ya, itu menjelaskan. Lalu ada konjungsi temporal, itu kata penghubung yang menunjukkan hubungan waktu, bisa dan tetapi, karena, meskipun, itu kalau dalam sebuah kalimat, tapi kalau dalam beberapa kalimat bisa menggunakan. Sementara itu selanjutnya selain itu ada juga penggunaan kalimat simplex ya, yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Jadi kalimatnya tidak panjang-panjang, namun dapat menjelaskan semuanya ya. Ada di situ ada yang siapa yang diomongin dan kenapa dia gitu ya, itu kalimat simplex. Nah, kalau alat kohesi tadi, katafora itu anafora terjadi apabila unsur yang diacu terdapat sebelum unsur yang mengacu. Sementara katafora bila unsur yang mengacu lebih dulu dari unsur yang diacu ya. Jadi apa yang duluan ya, baru duluan kesimpulannya baru dijelaskan, berarti katafora ya. Kalau yang sebaliknya adalah anafora. Nah, ada yang namanya unsur leksikal dan ada yang gramatikal. Kalau leksikal itu makna langsung ya, langsung makna kamus ya. Kalau gramatikal makna setelah menjadi tulisan sesuai konteks. Nah, ini contoh pengacuan anafora ya. Susi mengambil baju Susi dari gantungan, lalu Susi meletakkan baju Susi di atas tempat tidur Susi. Kan kebanyakan tuh ya, jadi bisa dipendekkan jadi Susi mengambil bajunya, nya itu merujuk pada Susi dari gantungan, lalu ia meletakkannya di atas tempat tidurnya ya, semuanya mengacu kepada si Susi di awal. Nah, kalau katafora dia ini siapa? Nah, nanti di akhir baru kita disebutkan siapa yang dimaksud dengan si dia itu ya. Ternyata dia itu adalah si bunga ya, sahabat yang setia. Katafora mengacu pada hal yang ada di belakang. Oke. Nah, inilah kalau yang pronomina itu kata ganti ya. Kalau menyebutkan diri sendiri maka ada yang aku, saya, nah itu kalau sendiri. Kami, kita kalau jamak. Kata ganti orang kedua itu orang yang jadi lawan bicara kita. Kamu, engkau, kau, anda, mu. Itu kalau tunggal. Kalau jamak, kalian semua, anda sekalian, kalian, itu lawan bicara ya. Jadi orang pertama itu yang bicara, orang kedua lawan bicara, orang ketiga adalah yang dibicarakan. Maka yang dibicarakan sering kita gunakan dia, ia, atau beliau. Oke ya, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan buat jadi catatan. Lalu catatan untuk hari ini silakan dikirimkan ke grup WhatsApp sebagai bukti bahwa kalian melakukan pembelajaran. Karena ini videonya ada di YouTube, jadi silakan kalian bolak-balik untuk melihat bagian-bagian yang terlewatkan, dan jangan lupa untuk absen di kolom komentar sebagai absen kehadiran hari ini ya. Oke, terima kasih.